Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat Soyan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, dia terkejut melihat dirinya terbaring di ranjang empuk. Soyan perlahan membuka matanya. Sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar di dalam hati Soyan saat dia menghela nafas. "Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari, ucap Tian Zunze. "Hahaha, sudah lama sekali. Kondisimu sepertinya baik-baik saja," ucap Soyan. "Aku bisa dianggap baik-baik saja dengan meminjamkan berkah Anda di kolam darah Gunung Surgawi. Roh saya juga terawat dan mendapatkan beberapa manfaat. Alasan saya tidak mengungkapkan diri karena ahli Daozun yang muncul di sekitar Anda sepanjang waktu," ucap Tianhuo Zunze. "Apakah kekuatanmu saat ini pulih ke kelas Daozun?" tanya Soyan. "Bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk pulih ke kelas Daozun? Jika saya tidak menemukan tubuh yang cocok, kemungkinan saya tidak akan pernah bisa memulihkan kekuatan Daozun saya," ucap Tian Zunze. "Tuan Tuayo, jangan cemas. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah memurnikan tubuh untuk Anda sesegera mungkin," ucap Soyan. "Itu akan membutuhkan 3 item. Yang pertama adalah pil pelebur darah penumbuh tulang. Yang kedua adalah darah esensi dari binatang ajaib tingkat 7. Dan yang ketiga adalah kerangka Daozong. 2 yang terakhir di antara 3 item ini tidak terlalu sulit ditemukan di mata Soyan saat ini. Namun apa yang disebut pil pelebur darah penumbuh tulang itu bukanlah barang biasa. Pil pelebur darah tumbuh tulang adalah pil obat kelas puncak tingkat 7. Ada desas-desus bahwa itu adalah pil yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memiliki sisa nafas. Meskipun Soyan telah mencapai level alkemis tingkat 7, dia tidak yakin dia bisa memperbaiki pil pelebur darah penumbuh tulang ini. Berdasarkan prediksi Soyan, kecuali kekuatannya melonjak sekali lagi. Namun peningkatan kekuatannya menjadi jauh lebih lambat setelah maju ke kelas Daozong. Banyak Daozong tetap pada level yang sama bahkan setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Dari sini bisa dilihat betapa sulitnya untuk maju ke kelas Daozong. Oleh karena itu dia tidak tahu kapan sebelum apa yang disebut kekuatan melonjak ini akan terjadi. Pil pelebur darah penumbuh tulang terlalu tinggi dan saya tidak dapat memperbaikinya saat ini. Oleh karena itu saya hanya bisa menggunakan pil obat dengan efek yang mirip dengannya sebagai pengganti. Efeknya mungkin sedikit lebih buruk, tetapi tidak ada pilihan lain. Begitu kemampuan saya meningkat di masa depan, saya dapat membantu memperbaiki yang lebih baik lagi, ucap Soyan. Mata Soyan mengungkapkan ekspresi sedang berpikir keras. Dia segera menutup matanya dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin hitam gelap yang ditinggalkan Yalau. Setelah itu dia dengan cepat mencari di dalam formula obat. Dia perlu menemukan formula obat yang bisa menggantikan pil pelebur darah tumbuh tulang. Bagian dalam cincin penyimpanannya berisi seluruh koleksi Yalau selama hidupnya. Koleksinya sangat menakutkan, oleh karena itu pencarian kali ini menghabiskan lebih dari 2 jam waktu Soyan. 2 jam kemudian Soyan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengepalkan tangannya dan gulungan hijau pucat muncul. Pil jiwa kehidupan Yin Yang, pil obat kelas menengah tingkat 7. Ini memiliki efek misterius menggabungkan jiwa dan mengembalikan kehidupan. Bahan pemurniannya adalah buah iblis kebangkitan jiwa, buah wajah hantu jiwa-jiwa. Yang disebut pil jiwa kehidupan Yin Yang ini memiliki efek yang mirip dengan pil pelebur darah penumbuh tulang. Selain itu hanya pil kelas menengah 7. Sesuatu yang secara kebetulan akan bisa disempurnakan oleh Soyan. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya sedikit merepotkan. Selain itu ada beberapa bahan obat yang sangat langka dan berharga di antaranya. Namun seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya di wilayah dataran tengah ini. Tingkat 7 menengah adalah sesuatu kisaran yang dapat saya terima.
Saya dapat menjamin tingkat keberhasilan penyempurnaannya. Satu-satunya kelemahannya adalah bahwa pil ini tidak sesempurna pil pelebur darah tumbuh tulang. Tapi secara keseluruhan itu dapat dianggap tidak buruk. Ketidaksempurnaan dalam pil obat dapat dibuat dari kerangka dan esensi darah, ucap Soyan. Ya, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Semuanya baik-baik saja selama saya bisa memiliki tubuh saya sendiri. Aku sudah muak berada dalam keadaan seperti ini, ucap Tian Zunze. Anda dapat yakin bahwa saya akan menemukan bahan obat untuk memperbaiki pil jiwa kehidupan Yin Yang secepat mungkin. Dan saya akan mulai memperbaiki pil setelah mengumpulkan semuanya. Saya pasti akan mengizinkan Anda untuk memiliki tubuh Anda sendiri dalam waktu sesingkat-singkatnya, ucap Soyan. Jika Anda punya waktu, Anda harus berlatih teknik mengusir api 5 cincin yang telah saya berikan kepada Anda. Kekuatannya pasti tidak akan mengecewakan Anda, ucap Tian Zunze. Tuan Tua Yao, tolong santai. Teknik mengusir api 5 cincin adalah keterampilan terbesar Anda. Saya yang lama secara alami tidak akan meninggalkannya dengan mudah, ucap Soyan. Aku yang lama tidak berbohong padamu. Saat itu teknik mengusir api 5 cincin ini mengguncang seluruh benua. Sayangnya benua Daoki saat ini tampaknya tidak menyadari nama lamaku, ucap Tian Zunze. Soyan sedikit tersenyum. Setiap ahli yang bisa menjadi Douzun semuanya adalah individu yang terkenal. Oleh karena itu Soyan tidak meragukan kata-kata Tian Huozunze. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Huozunze di dalam hatinya, Soyan melompat dari tempat tidur dan sedikit menggerakkan tubuhnya. Setelah itu dia berjalan keluar dari kamar. Karena dia telah membantu Tang Zhan memperbaiki pil api Bodhisattva, seharusnya sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah Skyfire 3 perubahan misterius. Sebuah pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Soyan perlahan berjalan keluar. Setelah itu dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ada sebuah taman di luar ruangan yang dipenuhi dengan banyak bunga-bunga indah. Angin sepoi-sepoi bertiup saat aroma bunga samar melayang di seluruh taman. Apakah kamu sudah bangun? Suara indah yang jelas tiba-tiba terdengar saat melihat Soyan keluar. Seorang wanita berpakaian merah duduk di dalam taman. Soyan telah melihat wanita ini sebelumnya dan dia tahu dia memiliki status tinggi di dalam lembah api terbakar. Segera dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berpakaian merah itu berdiri, sosoknya yang tinggi menonjolkan indah sebelum dia dengan cepat berjalan ke Soyan. Setelah itu ia mengungkapkan senyum cerah. Nama saya Tang Huo-er. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini, ucap Huo-er. Saat keduanya berdiri berdekatan, Soyan mampu mengendus aroma samar dan tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan bisa melihat beberapa kemerahan di wajah cantik Tang Huo-er. Soyan telah bertemu dengan cukup banyak wanita cantik selama bertahun-tahun ini. Penampilan Tang Huo-er ini mungkin tidak sebanding dengan penampilan mempesona Cailin. Tapi dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampil anggun dan gagah berani memiliki pesona alternatif. Soyan mengamati Tang Huo-er saat dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang," ucap Soyan. "Jangan panggil aku Nona Tang. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Huo-er. Anda bisa dianggap sebagai penyelamat saya. Oleh karena itu tidak perlu bagi Anda untuk menjadi begitu sopan," ucap Huo-er. "Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun. Saya pikir kamu juga berniat untuk mencarinya kan?" ucap kembali Huo-er. "Kalau begitu aku akan merepotkan Huo-er," ucap Soyan. "Ikuti saya, tapi saya juga ingin bertanya pada Anda. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda begitu tertarik dengan Skyfire 3 perubahan misterius?" tanya Huo-er. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa Skyfire 3 misterius sangat cocok untuk saya latih," ucap Soyan. "Tetapi ayah saya telah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat yang hebat untuk berlatih Skyfire perubahan 3 misterius," ucap Huo-er. Tang Huo-er menutup mulut dan tertawa saat melihat Soyan menjadi sedikit malu. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin di depan. Dia berbicara dengannya saat dia berjalan.
Saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimanapun ayah telah berjanji padamu untuk menyerahkannya. Namun saya akan mengingatkan Anda bahwa tidak mudah untuk mendapatkan Skyfire 3 perubahan misterius, ucap Huo'er. Soyan mengikuti Tang Huo'er keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembah. Mereka bertemu cukup banyak murid lembah api pembakar. Murid-murid ini buru-buru membungkuk dan mengucapkan salam saat mereka melihat Tang Huo'er. Soyan yang berada di samping Tang Huo'er juga menarik banyak perhatian. Para murid di lembah api terbakar akrab dengan Grandmaster Alkemis muda ini, yang telah membantu kepala lembah dalam memurnikan pil. Selama beberapa hari Soyan tidak sadarkan diri pembicaraan tentang dia telah menjadi topik terpanas di antara banyak murid di lembah api terbakar. Soyan mengikuti Tang Huo'er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata. Baru saat itulah mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. Skyfire perubahan 3 misterius adalah teknik rahasia teratas dari lembah api pembakar. Menurut aturan lembah itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak dapat membuat keputusan atas hal-hal tersebut. Bagaimanapun bagian dalam lembah api terbakar masih memiliki dewan tetua. Orang-orang tua yang bertele-tele itu tidak mudah untuk dihadapi, ucap Huo'er menjelaskan. Soyan sedikit mengangguk setelah mendengar ini, namun Anda dapat yakin bahwa ayah pasti akan membantu Anda. Dia adalah kepala lembah, bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah membantah kata-katanya, ucap Huo'er. Dengan status dan posisi kepala lembah Tangzhen, secara alami tidak mungkin baginya untuk menipu orang kecil yang tidak dikenal seperti saya, ucap Soyan. Orang kecil yang tidak dikenal tidak mungkin memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7, ucap Huo'er sebelum pergi. Mata Soyan cepat menyapu aula setelah memasukinya. Terlihat Tangzhen masih duduk di kursi pemimpin. Namun ada 2 tetua berambut putih dan berjubah merah yang mengapitnya. Hal yang paling mengejutkan Soyan adalah Douki Agung yang samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Meskipun mereka jauh dari tingkat Tangzhen, kemungkinan mereka juga tidak jauh lebih lemah. Soyan menyapa kepala lembah Tangzhen, ucap Soyan. Teman muda Yanxio, Anda sudah pulih, ucap kepala lembah Tangzhen. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja, ucap Soyan. Kamu adalah Yanxio yang menginginkan Skyfire 3 perubahan misterius dari lembah api terbakarku kan? Aku yang lama adalah penatua ketiga dari lembah api terbakar, Wu Chen. Kali ini Anda telah membantu kepala lembah memperbaiki pil api Bodhisattva. Aku yang lama akan mewakili lembah api pembakar dan terima kasih di sini. Namun Skyfire perubahan 3 misterius adalah teknik yang tidak akan diberikan kepada orang luar sesuai dengan aturan lembah api pembakaran. Bolehkah saya bertanya apakah Anda akan mengubah permintaan Anda? Ucap penatua ketiga Wu Chen. Seperti yang diharapkan, ucap suara pelan Soyan. Penatua ketiga aku yang lama telah berjanji pada teman muda Yanxio. Apakah Anda mencoba membuat saya memakan kata-kata saya dengan mengatakan ini sekarang? Ucap kepala lembah Tangzhen. Meskipun kepala lembah telah berjanji padanya, sebaiknya menggunakan sesuai dengan aturan, ucap penatua Wu Chen. Aturannya sudah mati. Aku yang lama adalah kepala lembah. Jangan bilang bahwa saya bahkan tidak memiliki sedikit otoritas ini, ucap marah kepala lembah Tangzhen. Kepala lembah, tolong jangan marah. Penatua ketiga hanya mengucapkan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun perubahan 3 misterius Skyfire bukanlah teknik rahasia biasa. Kemungkinan bahkan penatua pertama akan berpikir 2 kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Apalagi teman muda ini yang dipanggil Yanxio pada akhirnya tidak mengungkapkan wajah aslinya. Jangan bilang bahwa kepala lembah ingin menyerahkan 3 perubahan misterius Skyfire kepada seseorang dengan latar belakang yang tidak diketahui, ucap penatua kedua. Penatua kedua telah melebih-lebihkan aku yang masih muda. Wajar untuk memiliki lapisan pelindung lain saat berkeliaran. Oleh karena itu saya telah menyembunyikan penampilan saya. Karena penatua tidak menyukainya, saya akan melepaskannya, ucap Sioyan. Semua orang yang hadir termasuk Tangzhen terkejut ketika mereka melihat Soyan yang sangat tampan dan muda. Namun sesuatu yang aneh terlihat di salah satu wajah penatua dan dia berkata,
Sebelumnya aku yang lama secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara dataran tengah. Baru-baru ini ada keributan besar di wilayah utara terkait dengan seorang pemuda yang tidak dikenal dengan pavilion petir angin. Terlebih lagi pemuda ini telah menyerang gunung petir sendirian, mengalahkan Feng King-er dari pavilion petir angin lalu pergi. Dan pemuda itu bernama Soyan. Aku yang dulu berpikir bahwa Soyan dan Yanxio seharusnya menjadi satu dan sama kan? Ucap penatua kedua. Semua orang di aula langsung tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat Soyan. Tidak ada yang menyangka pemuda yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan penyempurnaan obat akan memiliki kemampuan ini juga. Pavilion petir angin mungkin tidak sebanding dengan lembah api pembakar dalam hal kekuatan. Tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot besar di wilayah dataran tengah. Bagaimana Soyan ini bisa pergi dengan damai setelah ada dendam dengannya? Dari sini orang dapat mengatakan bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Ekspresi Soyan tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik pria tua yang bicara sebelumnya dan dengan samar berkata, "Aku memang Soyan, tapi apa hubungannya dengan ini? Yang saya lakukan hanyalah mengganti nama saya," ucap Soyan. "Permusuhanmu dengan pavilion petir angin adalah karena kamu memiliki gerakan 3.000 petir dari pavilion petir angin kan? Dan akhirnya menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid dari pavilion petir angin, tapi di mana Anda mendapatkan gelar 3.000 petir. Selain itu, saat ini Anda ingin mendapatkan Skyfire perubahan 3 misterius dari lembah api pembakar saya. Jangan bilang kalau kamu tertarik dengan teknik Dao orang lain juga," ucap penatua kedua yang cerewet. "Gerakan 3.000 petir adalah sesuatu yang aku peroleh secara kebetulan. Tidak perlu bagi saya untuk bertanggung jawab kepada penatua kedua mengenai hal ini. Adapun Skyfire 3 perubahan misterius, saya memiliki api surgawi dan akan mampu melepaskan kekuatan itu ke puncaknya. Inilah alasan saya datang ke lembah api pembakar. Apakah saya tertarik pada teknik Dao orang lain bukanlah sesuatu yang bisa penatua kedua kelola," ucap Soyan. Soyan terlalu malas untuk repot dengan dua orang tua yang berisik ini. Matanya menatap Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kepala lembah Tang Zhen, aku datang ke lembah api pembakar untuk Skyfire perubahan 3 misterius. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa Skyfire perubahan 3 misterius adalah rahasia dari lembah api pembakar yang tidak akan diteruskan ke orang luar, yang Anda butuhkan hanyalah mengucapkan kata-kata dan saya akan segera pergi," ucap Soyan. "Tenang, karena aku sudah berjanji padamu, aku yang dulu pasti akan menepati janjiku," ucap kepala lembah Tang Zhen. Tang Zhen melambaikan tangannya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik dua sesepuh di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian berdua sesepuh tidak perlu mempersulit Soyan. Saya yang lama juga menyadari aturan di dalam lembah. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa saya akan memberikan Skyfire perubahan 3 misterius kepada Soyan. Menurut aturan lembah, murid inti dapat memperoleh Skyfire 3 perubahan misterius setelah melewati ujian. Oleh karena itu jika Soyan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak mematuhi akan dihukum sesuai dengan aturan lembah," ucap kepala lembah Tang Zhen. Tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Tang Zhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, penatua kedua akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Bolehkah saya tahu apakah topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua?" ucap penatua kedua. "Jika penatua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang tes topik," ucap kepala lembah Tang Zhen. "Hal ini memiliki implikasi serius dan tidak dapat dilakukan dengan santai. Oleh karena itu saya yang lama secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Soyan mampu bertahan dalam 10 pertukaran di tangan saya yang lama, masalah Skyfire perubahan 3 misterius akan diputuskan oleh kepala lembah," ucap penatua kedua.
Aula besar segera menjadi sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah ini saling memandang dan tanpa sadar tertawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan penatua kedua puncak kelas Douzong. Dia berada pada tingkat yang menakutkan, hanya satu langkah lagi untuk maju ke kelas Douzun. Jika dia menjadi penguji itu akan tampak seolah-olah mereka adalah pengganggu. Alis Tang Huo'er sedikit berkerut. Beberapa kemarahan juga melintas di matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak dari kelas Douzong adalah tingkat di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar yang berlangsung secara 10 pertukaran. Saya keberatan, ucap kepala lembah Tangzhen. Jika kepala lembah merasa bahwa penatua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan saya untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Soyan bahkan berhasil membunuh penatua dari pavilium utara petir angin. Saya pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Seharusnya itu bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran denganku kan? Ucap penatua ketiga. Soyan sedikit mengurutkan kening saat dia melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan penatua kedua itu. Namun dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan kepala pavilium utara petir angin Feitian. Ada terlalu banyak perbedaan dalam status Anda berdua dan Xiaoyan. Sangat tidak baik bagi Anda untuk bertindak. Saya pikir kita harus membiarkan Huo'er melakukannya. Jika Soyan mampu mengalahkan Huo'er, dia akan dianggap tulus. Apa yang akan kamu katakan? Ucap kepala lembah Tangzhen. Alis Tang Huo'er di sampingnya segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata ayahnya. Nona Huo'er memang pilihan yang bagus, namun Soyan baru-baru ini membantunya berhasil memperbaiki pil api Bodhisattva. Selain itu dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu dia juga sangat tidak cocok. Saya pikir saran penatua ketiga bukanlah saran yang buruk. Ini adalah yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Soyan mampu menanggung 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap berhasil, ucap penatua ketiga. Kepala lembah Tangzhen, karena penatua kedua bersikeras membiarkan penatua Wu Chen menjadi penguji, saya akan melakukan apa yang dia katakan, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.